Perkenalkan, saya Mikala Saji Kuncoro, absen 21 dari kelas 7I. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membacakan cerita fantasi karya saya sendiri berjudul Tiga Cahaya di Langit. Tiga Cahaya di Langit. Alkisah, terdapat tiga sahabat dekat, yaitu Lyra, Serian, dan Cedric, di Akademi Serendia, sebuah akademi yang terlihat seperti sekolah biasa dari luar, namun sebenarnya adalah tempat rahasia bagi anak-anak yang memiliki kekuatan sihir. Pada suatu hari, mereka mengerjakan tugas sekolah bersama di perpustakaan baru milik akademi. "Hei, apakah kita perlu mengerjakan ini?" Cedric bertanya dengan nada malas. Cedric adalah yang paling ceria dari trio itu. "Diam dan kerjakan segera," jawab Serian. Serian adalah yang paling misterius dan pendiam. "Ayolah, semangat," tambah Lyra. Lyra adalah yang paling cerdas dan selalu membuat suasana lebih hidup. "Setelah ini selesai, ayo kita latihan di hutan belakang," ajak Cedric. Serian tidak menjawab. "Baiklah," Lyra setuju. Setelah makan malam berakhir, mereka pun berkumpul untuk latihan sihir. Diam-diam di hutan belakang, mereka mulai berlatih. Cedric memiliki sihir tipe angin, cocok untuk sihir perlindungan dari serangan. Serian memiliki sihir tipe bayangan, bergerak cepat dan menghilang sesaat adalah keahliannya. Sementara Lyra memiliki sihir tipe bintang, cocok untuk bertarung. "Phew, akhirnya selesai. Hei, lusa kita mau ngapain? Kan libur," tanya Cedric. "Belum tahu sih," jawab Lyra. "Aku juga," singkat Serian. "Sudah jam segini, aku harus segera kembali. Kalian juga ya. Dah," kata Lyra. "Ya," jawab Cedric dan Serian. Mereka pun kembali ke asrama masing-masing. Tibalah hari berikutnya. Setelah pelajaran di hari terakhir sebelum libur, hari ulang tahun kota mereka, Aubers, yang diselenggarakan selama seminggu penuh. Lyra ditugaskan oleh Miss Ashley untuk melakukan pengecekan dan pembersihan rutin perpustakaan lama milik akademi yang sudah tidak dipakai. "Lyr, setelah ini segera lakukan. Siang ini tugas piketmu ya, lalu nikmati liburanmu," ujar Miss Ashley. "Siap, Miss," jawab Lyra. Lyra pun segera menuju ke perpustakaan lama yang letaknya berada di samping bangunan utama. Ia pun memulai tugasnya. "Ya ampun, kotor banget. Aku harus segera membersihkannya." Saat membersihkan, secara tidak disengaja, Lyra menyinggol gulungan kertas tua dan menjatuhkannya. Apa ini? Gulungan kitab kah?" Lyra pun kaget. Setelah dibukanya, tak disangka itu adalah gulungan peta bintang. "Bukankah ini seperti di buku Bintang Timur milik Cedric?" "Bukankah? Tetapi kukira tidak ada beneran dan menghilang. Tapi ini, wah, aku harus segera mencari mereka berdua." Ia pun lari mencari mereka di ruang kelas. "Harusnya mereka di sini untuk menyelesaikan tugas," kata Lyra dengan napas terengah-engah. "Ini dia. Hei, aku menemukan sesuatu yang menarik," seru Lyra. "Tenang dulu, Lyr," jawab Cedric. "Tunggu, apakah ini peta yang seperti di bukuku?" jawab Cedric lagi dengan bersemangat. "Aku bawa bukunya ini," terus Cedric. "Aku jadi bersemangat untuk mencari Farsa, harta karun ini," seru Cedric. "Apakah Farsa ini bisa menambah energi sihir bagi penggunanya beneran?" tanya Serian. "Ya, pasti seru banget," tambah Cedric. "Ayo kita cari saat liburan ini," ajak Lyra. "Sebelum itu, kita cari letak Farsa ini di mana. Jika berdasar peta, Farsa ini mendapat di timur akademi Serendia." "Oke,
Ayo kita memulai petualangan kita besok malam setelah semua teralihkan oleh festival. Karena kita kan diam-diam, kata Lyra. Oke, setuju, jawab Cedric dan Sherian. Malam berikutnya, mereka berkumpul di hutan belakang sebelah timur akademi. Coba cek arah mata angin, Cedric, suruh Sherian. Oke, ia pun mulai merapal sihir. Benar kok, jika kita perlu ke timur, kita harus berjalan ke arah sana dari sini, jawab Cedric. Setelah mereka berjalan beberapa lama, hei, lihat, terdapat portal sihir di sana. Lyra memanggil teman-temannya yang lain. Kita harus membukanya, tambah Cedric. Di sini tertulis, sihir yang melengkapi. Begitu, kata Sherian. Jika dari kalimatnya, sepertinya kita harus menyalurkan mana kita masing-masing, Lyra menjawab. Mana adalah sumber dari daya kekuatan sihir pengguna. Ayo kita salurkan bersama-sama. 1, 2, 3. Lyra menghitung dan secara bersama-sama mereka menyalurkan mana mereka masing-masing. Mereka pun berteleportasi ke kuil tua. Kita berpindah tempat. Wow, hei, lihat, di depan ada bola kristal yang indah, kata Cedric. Sepertinya itu adalah farsa si bola sihir, tambah Lyra. Ayo kita ambil, ajaknya. Tiba-tiba muncullah di depan mereka iblis Ice yang ingin mendapatkan farsa untuk niat jahat. Ini adalah milikku. Dengan ini aku bisa menguasai dunia, kata Ice. Sepertinya kita terpaksa harus melawannya, Sherian berbisik. Menguasai dunia tidak baik, dasar iblis Ice, seru Cedric. Mereka pun saling bertarung untuk mendapatkan farsa. Ice terlalu kuat, Cedric kelelahan. Kalian tidak akan menang, dasar bocah, Ice berkata dengan sombong. Ingat tulisan di portal? Sihir yang melengkapi. Mungkin kita harus menggabungkan sihir kita, ajak Lyra. Mereka pun menggabungkan sihir mereka dengan saling percaya satu sama lain. Bus, iblis Ice pun lenyap. Akhirnya, seru trio itu. Setelah itu, farsa terpecah menjadi 3 dan menyatu dengan tubuh Lyra, Sherian, dan Cedric yang menambah kekuatan sihir mereka menjadi sihir positif yang kuat. Wow, ini hebat. Aku merasakan perubahan di tubuhku, kata Lyra. Kemudian mereka tiba-tiba langsung berteleportasi di portal awal. Ayo kita kembali. Tapi ternyata waktu berjalan lambat di kuil. Festival sudah selesai, seru mereka bertiga. Sepertinya libur juga sudah selesai, kata Lyra. Tapi petualangan tadi sangat seru dan tidak bisa dilupakan. Walau kita bertambah kuat, kita harus menggunakan kekuatan kita dengan niat baik dan bijak, tambah Sherian. Setuju, kata Lyra dan Cedric. Hari demi hari mereka lalui bersama dengan bahagia. Mereka menggunakan kekuatan mereka dengan bijak. Mereka membantu teman-teman dan warga dengan sihir mereka. Dengan itu, farsa menjadi milik semua. Demikian cerita fantasi buatan saya yang berdusur 3 Cahaya di Langit. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa. Lyra ditugaskan oleh Miss Ashley untuk melakukan pengecekan dan pembersihan rutin perpustakaan lama milik akademi yang sudah tidak dipakai. Lir, setelah ini segera lakukan. Siang ini tugas piketmu ya, lalu nikmati liburanmu, ujar Miss Ashley. Siap, Miss, jawab Lyra. Lyra pun segera menuju ke perpustakaan lama yang letaknya berada di samping bangunan utama. Ia pun memulai tugasnya. Ya ampun, kotor banget. Aku harus segera membersihkannya. Saat membersihkan, secara tidak disengaja, Lyra menyinggol gulungan kertas tua dan menjatuhkannya. Apa ini? Gulungan kitab kah? Lyra pun kaget. Setelah dibukanya, tak disangka itu adalah gulungan peta bintang. Bukankah ini seperti di buku Bintang Timur milik Cedric? Bukankah?
Tetapi kukira tidak ada beneran dan menghilang. Tapi ini, wah, aku harus segera mencari mereka berdua. Ia pun lari mencari mereka di ruang kelas. Harusnya mereka di sini untuk menyelesaikan tugas, kata Lira dengan napas terengah-engah. Ini dia. Hei, aku menemukan sesuatu yang menarik, seru Lira. Tenang dulu, Lir, jawab Cedric. Tunggu, apakah ini peta yang seperti di bukuku? Jawab Cedric lagi dengan bersemangat. Aku bawa bukunya ini, terus Cedric. Aku jadi bersemangat untuk mencari Farsa, harta karun ini, seru Cedric. Apakah Farsa ini bisa menambah energi sihir bagi penggunanya beneran? Tanya Serian. Ya, pasti seru banget, tambah Cedric. Ayo kita cari saat liburan ini, ajak Lira. Sebelum itu, kita cari letak Farsa ini di mana. Jika berdasar peta, Farsa ini mendapat di timur akademi Serendia. Oke, ayo kita memulai petualangan kita besok malam setelah semua teralihkan oleh festival. Karena kita kan diam-diam, kata Lira. Oke, setuju, jawab Cedric dan Serian. Malam berikutnya, mereka berkumpul di hutan belakang sebelah timur akademi. Coba cek arah mata angin, Cedric, suruh Serian. Oke, ia pun mulai merapal sihir. Benar kok, jika kita perlu ke timur, kita harus berjalan ke arah sana dari sini, jawab Cedric. Setelah mereka berjalan beberapa lama, hei, lihat, terdapat portal sihir di sana. Lira memanggil teman-temannya yang lain. Kita harus membukanya, tambah Cedric. Di sini tertulis, sihir yang melengkapi. Begitu, kata Serian. Jika dari kalimatnya, sepertinya kita harus menyalurkan mana kita masing-masing, Lira menjawab. Mana adalah sumber dari daya kekuatan sihir pengguna. Ayo kita salurkan bersama-sama. 1, 2, 3. Lira menghitung dan secara bersama-sama mereka menyalurkan mana mereka masing-masing. Mereka pun berteleportasi ke kuil tua. Kita berpindah tempat. Wow, hei, lihat, di depan ada bola kristal yang indah, kata Cedric. Sepertinya itu adalah Farsa si bola sihir, tambah Lira. Ayo kita ambil, ajaknya. Tiba-tiba munculnya di depan mereka Iblis Ais yang ingin mendapatkan Farsa untuk niat jahat. Ini adalah milikku. Dengan ini aku bisa menguasai dunia, kata Ais. Sepertinya kita terpaksa harus melawannya, Serian berbisik. Menguasai dunia tidak baik, dasar Iblis Ais, seru Cedric. Mereka pun saling bertarung untuk mendapatkan Farsa. Ais terlalu kuat, Cedric kelelahan. Kalian tidak akan menang, dasar bocah, Ais berkata dengan sombong. Ingat tulisan di portal? Sihir yang melengkapi. Mungkin kita harus menggabungkan sihir kita, ajak Lira. Mereka pun menggabungkan sihir mereka dengan saling percaya satu sama lain. Bus, Iblis Ais pun lenyap. Akhirnya, seru trio itu. Setelah itu, Farsa terpecah menjadi 3 dan menyatu dengan tubuh Lira, Serian, dan Cedric yang menambah kekuatan sihir mereka menjadi sihir positif yang kuat. Wow, ini hebat. Aku merasakan perubahan di tubuhku, kata Lira. Kemudian mereka tiba-tiba langsung berteleportasi di portal awal. Ayo kita kembali. Tapi ternyata waktu berjalan lambat di kuil. Festival sudah selesai, seru mereka bertiga. Sepertinya libur juga sudah selesai, kata Lira. Tapi petualangan tadi sangat seru dan tidak bisa dilupakan. Walau kita bertambah kuat, kita harus menggunakan kekuatan kita dengan niat baik dan bijak, tambah Serian. Setuju, kata Lira dan Cedric. Hari demi hari mereka lalui bersama dengan bahagia. Mereka menggunakan kekuatan mereka dengan bijak. Mereka membantu teman-teman dan warga dengan sihir mereka.
Dengan itu, Varsa menjadi milik semua. Demikian cerita fantasi buatan saya yang berdusur Tiga Cahaya di Langit. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.